Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum dan seterusnya kepada karyawan dan karyawati yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan membahas tentang program kerja selama saya menjabat. Di sini sekolahnya yaitu Pondok Pesantren Darussalam Sinjung 1 dan Mas Raya. Nah, program jangka panjangnya selama saya menjabat yaitu di bidang kurikulum. Nah, menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, sesuai dengan materi diharuskan menggunakan alat peraga untuk semua mata pelajaran. Dan di bidang kesiswaan yaitu mengadakan studi banding ke sekolah lain. Yang kedua, mengadakan kegiatan dengan untuk siswa masing-masing. Kemudian siswa itu mampu menggunakan minimal 2 cabang lomba di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Seterusnya siswa tersebut juga mampu atau memiliki keahlian atau keimanan yang kuat. Kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa tersebut. Kemudian di bagian bidang sarana maupun prasarana, yang pertama merenovasi ruang kelas sesuai kebutuhan dengan skala prioritas. Kemudian selanjutnya membuat sumur sebagai sumber air yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Sinjung 1 ini. Kemudian memperbaiki pagar sekolah kita yang sudah lama tidak diperbaiki dan merenovasi WC ataupun gedung-gedung yang sudah lama. Kemudian program dalam jangka menengahnya yaitu di bidang kurikulum. Nah, yang pertama menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang diharuskan, menggunakan alat peraga untuk semua mata pelajaran. Kemudian di bidang kesiswaannya yaitu siswa itu mampu menguraikan minimal 2 cabang lomba di tingkat kecamatan maupun di kabupaten. Kemudian siswa itu mampu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengembangkan bakat mereka sesuai dengan bakat siswa tersebut. Dan bidang sarana prasarananya, yang pertama itu merenovasi ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan dengan skala prioritas. Dan yang kedua membuat bak air yang ada di sekolah kita ini dan memperbaiki semua sarana prasarana yang tidak layak untuk dipakai lagi. Dan program jangka pendeknya yaitu di bagian kurikulum. Yang pertama itu menggunakan kurikulum 2013 dan yang kedua sesuai dengan materi yang diharuskan menggunakan alat peraga atau yang seperti mapping yang harus siswa tersebut mengerti dalam pembelajaran. Kemudian memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang berbakat atau guna mempersiapkan siswa itu mengikuti lomba sesuai di bidang keahliannya. Dan selanjutnya memberikan tambahan pembelajaran kepada siswa dengan cara mengadakan perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya mengefektifkan program remedial. Contohnya saja siswa ini tidak cukup nilainya dalam ujian ulangan tengah semester itu. Kemudian adakan remedi untuk menambah nilai siswa tersebut supaya lebih meningkat. Selanjutnya
di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama mengadakan pelatihan pengembangan tentang silabus, kemudian mengadakan lomba kreativitas guru, kemudian meningkatkan mengikuti serta guru tersebut mengikuti kegiatan seperti seminar atau webinar untuk meningkatkan sekolah kita ini dalam bidang pendidikannya. Kemudian di bidang kesiswaan. Nah, memberikan bimbingan kepada siswa berbakat dengan membentuk kelompok-kelompok belajar yang individu ataupun dengan misalnya contohnya dengan guru ini khusus anak muridnya ini aja, kemudian guru ini khusus anak muridnya ini aja, kemudian pas pelatihan tersebut atau bimbingan tersebut anak murid tersebut benar-benar mengerti apa yang kita jelaskan. Kemudian mengikuti lomba olimpiade. Nah, setiap tahunnya pasti ada orang buat lomba olimpiade ini dan harus ada ya siswa kita ini yang mewakili sekolah kita kan mengikuti lomba olimpiade. Mungkin selanjutnya di bidang sarana dan prasarana. Yang pertama melengkapi administrasi pada bagian tiap-tiap kelas, dan yang kedua melengkapi alat peraga seperti papan tulis, penghapus papan, spidol yang lainnya. Melengkapi sarana olahraga, mengganti meja kursi tamu dengan yang lebih bagus lah gitu. Kemudian memperbaiki ruang guru yang seharusnya tidak layak untuk dipakai sehingga guru tersebut tidak nyaman dalam bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.